Liza dan dosen pembimbing saya Bu Furi Setio Siskawati MPD. Di sini saya akan memaparkan dan mempresentasikan full paper saya yang berjudul Pengembangan Prisma Lakerwise sebagai bahan ajar di masa pandemi. Pertama, saya akan menjelaskan tentang pendahuluan yang ada di full paper saya. Di sini ada 3 subbahasan, yaitu di mana pembelajaran jarak jauh, pembelajaran menggunakan WhatsApp, media lembar kerja siswa, dan kuis. Kita lihat saja langsung ke full paper saya. Pembelajaran jarak jauh atau pendidikan jarak jauh. Saat ini hampir semua para pelaku pendidik menjadikannya salah satu solusi pembelajaran dalam menghadapi situasi wabah pandemi COVID-19. Pada pembelajaran kali ini, siswa tidak seperti biasanya harus pergi ke sekolah, bertemu dengan teman-teman, bertemu dengan guru, ataupun bimbel lainnya. Mereka melakukannya di rumah saja, pembelajaran dilakukan di rumah. Hal tersebut dikarenakan pemerintah belum bisa menyediakan vaksin yang menangani COVID-19 secara langsung. Beberapa pencegahan yang bisa dilakukan, salah satunya adalah belajar dari rumah. Orang tua dalam pembelajaran di rumah sangat berperan penting bagaimana anaknya tetap belajar dengan nyaman, dengan rileks, tenang, meskipun di rumah saja. Salah satu pembelajaran yang bisa digunakan di rumah yaitu pembelajaran menggunakan WhatsApp Group. Masyarakat di Indonesia maupun di seluruh dunia sudah sangat mengenal WhatsApp, di mana mayoritas pengguna handphone Android sudah menggunakan WhatsApp, baik digunakan dengan pembelajaran, pekerjaan, atau lain sebagainya. Salah satu platform WhatsApp yang disediakan yaitu berupa mengirim pesan atau chatting, mengirim gambar, mengirim video, mengirim link, video call, dan lain sebagainya. Hal tersebut mempermudah masyarakat dalam berkomunikasi jarak jauh maupun pembelajaran jarak jauh. Salah satu platform yang disediakan WhatsApp adalah WhatsApp Group, digunakan untuk diskusi 2 orang atau lebih dengan menggunakan WhatsApp Group. Hal tersebut mempermudah beberapa orang dalam berkomunikasi sehingga langsung menggunakan WhatsApp Group. Menurut pengalaman saya menjadi volunteer, banyak siswa yang mengalami kesulitan belajar. Walaupun sudah diberi latihan soal, mereka bingungan menggunakan pembelajaran dalam WhatsApp Group. Salah satunya adalah ketika mereka belajar, mereka awal-awal pembelajaran mereka sangat giat, sangat disiplin, hadir tepat waktu, absensi, mengikuti pembelajaran secara langsung. Namun lambat laun mereka mulai mengalami kebosanan, kejenuhan. Mereka datang terlambat, di tengah pembelajaran mereka hilang, ataupun setelah absen mereka hadir kembali setelah penutup. Hal ini membuat peneliti tertarik untuk membuat suatu media di mana siswa dapat melakukan pembelajaran sehingga mereka tidak mengalami kejenuhan atau kebosanan hanya diberi tugas, penjelasan materi, untuk melihat video lainnya, tanpa ada ketertarikan siswa dalam mengikuti pembelajaran. Menurut Fitri 2014 mengatakan bahwa salah satu sumber media pembelajaran yang dirasa membantu siswa maupun guru dalam proses pembelajaran adalah LKS. Selain LKS, ada kuis online, platform ProProfs. Adalah aplikasi online di mana kuis maupun tes dapat dikembangkan dan disajikan dalam suatu permainan. Tes dilakukan dengan komputer disebut dengan kuis online. Sedangkan tes sendiri merupakan alat penilaian yang berupa pertanyaan-pertanyaan yang diberikan kepada siswa untuk dijawab baik dengan lisan, tulisan, maupun perbuatan. Aplikasi ProProf sendiri menyediakan beberapa produk berupa aplikasi daring seperti quiz, training, knowledge base, survei, simple project, live chat, flashcard, brain games, polls, and store. Sedangkan dalam quiz ProProf sendiri menyediakan beberapa jenis latihan-latihan soal maupun quiz online
berupa pilihan ganda, uraian singkat, benar salah, melengkapi, dan lain sebagainya. Berpandangan pada kondisi tersebut, memunculkan ide bagaimana mengajar yang mudah dimengerti tanpa mengganggu kondisi psikolog siswa, sehingga membuat penulis tertarik untuk mengembangkan media pembelajaran yang sesuai di masa pandemi COVID-19 saat ini. Adapun media tersebut diberi nama Prisma Leckerwise, yang merupakan kepanjangan dari paket ringkas materi dengan lembar kerja siswa beserta kuis berbantuan ProProf. Sejarah singkat Prisma Leckerwise. Kenapa sih peneliti memilih Prisma Leckerwise, gitu kan? Prisma Leckerwise diambil dari kata prisma, leker, dan wise. Prisma merupakan simbol dari unsur matematika. Matematika merupakan ilmu pasti, jika pasti tidak bisa diganggu-gugat seperti leker bentuknya bulat. Apabila dia kotak, tidak bisa menggelinding begitu. Dan wise merupakan stasiun radio, intinya alat sebagai penyampai informasi seperti ProProf Quiz Maker, alat penyampai materi Pitagoras pada pembelajaran COVID-19 saat ini. Berikutnya adalah metode penelitian. Metode penelitian dalam full paper ini saya menggunakan model pengembangan Azure, di mana yang pertama, analyze learners. Yang kedua, state objective. Yang ketiga yaitu select method media and materials. Yang keempat yaitu analyze media and materials. Yang kelima yaitu require learner participation. Yang terakhir yaitu evaluate and revise. Metode penelitian dalam full paper ini menggunakan jenis penelitian pengembangan dengan pendekatan kualitatif dan kuantitatif. Metode pengumpulan data yang dilakukan meliputi dokumentasi, observasi, wawancara, angket, dan tes. Selanjutnya yaitu model pengembangan yang digunakan pertama analisis siswa, yang kedua menetapkan tujuan pembelajaran, yang ketiga memilih metode, media, dan materi. Berikutnya memanfaatkan media dan materi, kemudian partisipasi siswa, dan yang terakhir adalah evaluasi dan revisi. Selanjutnya adalah hasil dan pembahasan. Hasil dan pembahasan pada penelitian ini yaitu menjelaskan yang pertama analyze learners, yang meliputi analisis situasi pembelajaran, karakteristik umum siswa, kemampuan awal siswa, dan gaya belajar siswa. Yang kedua, set objective, yaitu merumuskan tujuan pembelajaran. Yang ketiga, select method, media, and materials, yang meliputi memilih metode, memilih media, memilih materi. Yang keempat, analyze media and materials, yang meliputi pratinjau preview, mempersiapkan prepare, and menyediakan provide. Yang kelima, require learner participation, yaitu partisipasi siswa. Yang terakhir adalah evaluate and revise, yaitu mengevaluasi dan merevisi media. Hasil dan pembahasan yaitu menjelaskan analyze learner atau analisis siswa, yang merupakan tahapan pertama dari model Azure. Di sini pada tahapan pertama yaitu analisis situasi pembelajaran. Peneliti melakukan analisis terhadap proses pembelajaran di sekolah baik bahan ajar, kurikulum, dan lain sebagainya dengan observasi, dokumentasi, dan wawancara kepada siswa maupun guru. Dari hasil analisis situasi pembelajaran, siswa merasa proses pembelajaran yang dilakukan terlalu monoton dan membosankan. Hal tersebut dikarenakan guru menjelaskan dan memberi tugas yang ada di buku paket maupun di LKS. Peneliti bertujuan membuat media di mana siswa mampu bereksplorasi terhadap kemampuan yang diperoleh selama proses pembelajaran. Media tersebut diberi nama Prisma Leckerwise. Yang kedua, karakteristik umum siswa. Analyze terhadap karakteristik umum siswa meliputi usia, pekerjaan orang tua, dan sosial ekonomi. Dari hasil analisis, mayoritas siswa SMP kelas 8B berusia 13 tahun. Mereka sudah bisa mengakses internet, HP Android, maupun laptop. Dilihat dari segi penghasilan per bulan, siswa kelas 8B kategori orang mampu. Berdasarkan data yang diperoleh, maka sesuai bahwa siswa kelas 8B sesuai dengan pembelajaran menggunakan media Prisma Leckerwise di masa pandemi COVID-19. Yang ketiga,
Kemampuan awal siswa. Kemampuan awal siswa yang telah diteliti dapat dilihat dari latar belakang pengetahuan mengarah pada hasil belajar kognitif matematika, di mana menunjukkan bahwa sangat memprihatinkan tergolong rendah. Hal tersebut ditunjukkan dalam proses pembelajaran siswa belum bisa mencapai ketuntasan klasikal. Subjek yang akan diteliti adalah siswa kelas 8B. Berikutnya adalah gaya belajar siswa, bahwa ada 3 jenis gaya belajar berdasarkan modalitas sensori, yaitu yang pertama, gaya belajar visual atau cara melihat, yang berikutnya gaya belajar auditori, cara mendengar, kemudian gaya belajar kinestetik, belajar melalui gerak ataupun sentuhan. Nah, modalitas belajar yang sangat penting adalah gaya belajar, di mana diibaratkan dengan pintu terbuka. Setiap informasi masuk lewat pintu terbuka akan memudahkan anak dalam proses pembelajaran, di mana mampu memahami informasi tersebut, mengingat dengan memori jangka panjang, tidak mudah terlupakan, sehingga membuat siswa dalam proses pembelajaran mampu mengingat, memahami materi-materi yang telah disampaikan oleh guru. Menurut Siskawati 2017. Hasil dari analisis gaya belajar siswa mayoritas cenderung visual dan kinestetik, di mana siswa mampu mempelajari materi Pitagoras dengan melihat dan mencoba apa yang telah disediakan. Berpandangan dari gaya belajar tersebut, peneliti memodifikasi media LKS maupun kuis berbantuan Popov. Kemudian adalah state objective atau menetapkan tujuan pembelajaran. Analisis tujuan pembelajaran dilakukan dengan analisis kurikulum yang digunakan di sekolah, kompetensi inti, kompetensi dasar, RPP, silabus sesuai kurikulum 2013. Dari hasil analisis, Prisma Laker-Wise mengandung unsur ABCD, di mana A merupakan audiens atau sasaran, kemudian B adalah behavior atau kemampuan, C kondisi, yang terakhir adalah D degree atau derajat. Berikut pemaparan KD, IPK, dan tujuan pembelajaran pada media Prisma Laker-Wise di masa pandemi COVID-19. Adapun tabel tujuan pembelajaran. Pada tahapan berikutnya adalah select method, media, and materials, atau memilih metode, memilih media, dan memilih materi. Yaitu yang pertama adalah memilih metode. Metode yang digunakan pada pembelajaran menggunakan Prisma Laker-Wise, yaitu menjelaskan materi dengan kalimat voice note, penjelasan berupa video, pengaplikasian dalam kehidupan sehari-hari sesuai kondisi dan respon saat pembelajaran berlangsung. Yang kedua adalah memilih media. Media yang digunakan pada pembelajaran menggunakan Prisma Laker-Wise, yaitu menyampaikan materi menggunakan PPT, Popov Quiz, YouTube, file LKS PDF, dan WhatsApp sesuai alur pembelajaran yang sudah dibuat. Yang terakhir adalah memilih materi, mendapatkan bahan ajar yang tepat yang melibatkan salah satu dari 3 alternatif berikut. Yang pertama, menyeleksi bahan ajar yang tersedia. Yang kedua, memodifikasi bahan ajar yang sudah ada. Yang ketiga, merancang bahan ajar baru. Pada penelitian ini dilakukan pengembangan bahan ajar baru berupa LKS dan kuis pada materi Pitagoras. Adapun peta konsep materi Pitagoras. Tahapan yang berikutnya adalah analyze media and materials, yaitu memanfaatkan media materi. Yang pertama ada pratinjau atau preview, yaitu mengecek strategi, model, metode, media, dan perangkat pembelajaran yang digunakan dalam pembelajaran sesuai atau enggaknya dengan tujuan pembelajaran. Yang kedua adalah mempersiapkan, prepare, yaitu mempersiapkan strategi, model, metode, media, dan perangkat pembelajaran yang mendukung proses pembelajaran baik di kelas online maupun offline. Yang ketiga adalah mempersiapkan lingkungan belajar yang mendukung menggunakan strategi, model, metode, media, dan perangkat pembelajaran dalam proses pembelajaran secara langsung. Intinya, lingkungan itu mendukung tidaknya dalam proses pembelajaran. Yang keempat, mempersiapkan siswa agar dia mampu melaksanakan proses pembelajaran secara maksimal. Yang kelima adalah menyediakan atau provide, menyediakan pengalaman belajar sehingga siswa memperoleh pengalaman belajar dengan maksimal. Maksudnya adalah pengalaman antara guru dan siswa haruslah sinkron sehingga pembelajaran dapat berjalan secara langsung sesuai dengan rencana yang telah dibuat. Di proses 5P di atas, Prisma Laker-Wise dapat dimanfaatkan dalam proses pembelajaran di masa pandemi COVID-19.
Sangat bermanfaat dengan memenuhi kriteria sesuai protokol kesehatan, berbasis online maupun offline. Mudah diakses jarak jauh, sesuai dengan KI, KD, IPK, tujuan pembelajaran, dan terdapat berbagai variasi soal agar tidak monoton dan membosankan. Tahapan berikutnya adalah Require Learner Participation atau partisipasi siswa, yaitu melibatkan partisipasi siswa dalam aktivitas pembelajaran, di mana bentuk partisipasi siswa meliputi kegiatan penemuan pada Prisma Laker-Weiss yang dikembangkan menyimpulkan hasil penemuan, konsep matematika yang dipelajari, menyelesaikan soal latihan, dan lain sebagainya. Keterlibatan siswa dapat meningkatkan daya ingat atau retensi siswa terhadap isi ataupun materi yang telah dipelajari. Yang terakhir adalah Evaluate and Revise atau evaluasi dan revisi. Evaluasi media dilakukan dengan menganalisis lembar kerja siswa dan kuis yang dikembangkan harus sesuai dengan tujuan pembelajaran dan karakteristik siswa. Validator pertama merupakan dosen yang memiliki bidang keilmuan Pitagoras dan bahasa. Validator yang kedua merupakan dosen yang memiliki bidang keilmuan teknologi aplikasi matematika. Untuk penilaian validator isi materi dan kebahasaan menunjukkan persentase sebesar 75%. Kemudian penilaian yang diberikan oleh validator tampilan menunjukkan persentase sebesar 75%. Berdasarkan hasil validasi yang dilakukan masing-masing validator dapat dikatakan bahwa Prisma Laker-Weiss yang dikembangkan sudah layak digunakan untuk pembelajaran di sekolah. Setelah uji coba, memperoleh saran dan kritik dari pengamat yang digunakan untuk merevisi media tersebut. Dalam tahapan revisi, meliputi merevisi pengetikan yang salah, ketepatan struktur kalimat, keefektifan kalimat, jumlah pertemuan yang awalnya 3 menjadi 4 pertemuan. Adapun jumlah soal awalnya berjumlah 5 menjadi 10 soal per item jenis soal. Alur revisi meliputi uji coba perorangan, kemudian revisi, uji coba kembali, sampai menghasilkan media Prisma Laker-Weiss yang konsisten, efektif, dan efisien digunakan dalam proses pembelajaran. Yang terakhir adalah kesimpulan. Dalam full paper ini yaitu berdasarkan pemaparan, hasil penelitian, dan pembahasan, maka dapat disimpulkan bahwa proses pengembangan Prisma Laker-Weiss dilakukan menggunakan model pengembangan Azure. Adapun tahap yang dilalui antara lain, yang pertama adalah Analyze Learners, yaitu meliputi analisis situasi pembelajaran, karakteristik umum siswa, kemampuan awal siswa, dan gaya belajar siswa. Yang kedua adalah State Objective, yaitu merumuskan tujuan pembelajaran. Yang ketiga adalah Select Methods, Media, and Materials, yaitu meliputi memilih metode, memilih media, dan memilih materi. Yang keempat adalah Analyze Media and Materials, yaitu merupakan pemanfaatan media yang meliputi pratinjau, mempersiapkan, dan menyediakan. Yang kelima adalah Require Learner Participation, yaitu partisipasi siswa. Yang terakhir adalah Evaluate and Revise, yaitu mengevaluasi dan merevisi media. Untuk hasil pengembangan Prisma Laker-Weiss dapat dipaparkan bahwa telah berhasil dikembangkan dan layak digunakan. Diperkuat dengan hasil validasi isi materi sebesar 75% dan validasi tampilan 75%. Prisma Laker-Weiss memiliki isi yang sangat jelas dan mudah dipahami dengan berbagai bentuk soal latihan yang disertai kunci jawaban, serta mudah diakses oleh siswa. Prisma Laker-Weiss sendiri digunakan dalam pembelajaran berbasis online maupun offline. Offline lebih tepatnya pada tatap muka. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa Prisma Laker-Weiss layak digunakan pada pembelajaran matematika materi Pitagoras. Adapun tampilan LKS dalam media Prisma Laker-Weiss yaitu sebagai berikut. Pada lembar pertama terdapat cover. Pada lembar kedua ada identitas, baik nama mata pelajaran, kelas, semester, materi pokok, alokasi waktu, kompetensi inti, kompetensi dasar, indikator pencapaian kompetensi, tujuan pembelajaran, dan peta konsep. Pada isi materi terdapat pada pertemuan pertama yaitu ringkasan materi, kemudian mengamati, kemudian menanya, dan menggali informasi.
Pada pertemuan pertama yaitu ada kuis. Pada tes diagnostik yaitu adalah menjodohkan, pilihan ganda, jawaban singkat, benar salah, melengkapi, dan uraian panjang. Pada pertemuan kedua, ketiga, dan keempat sama, yaitu siswa dihadapkan dengan ringkasan materi, kemudian mengamati, menanya, menggali informasi, dan dihadapkan dengan kuis, yaitu menjodohkan, pilihan ganda, uraian singkat, benar salah, melengkapi, dan uraian panjang. Berikut adalah tampilan Prof Quizmaker yang saya gunakan pada Prisma LakerWise. Ada 4 pertemuan dan 5 jenis latihan soal atau kuis yang saya gunakan. Di sini saya bedakan dengan setiap cover dan judul pada setiap kuis. Terlihat seperti pada video ini. Ini untuk kuis keempat, ini untuk kuis ketiga, ini untuk kuis ke-1, dan ini untuk kuis kedua. Setiap judul ada kode 4 untuk pertemuan keempat, 3 untuk pertemuan ketiga, 2 untuk pertemuan kedua, dan 1 untuk pertemuan ke-1. Langsung saja pada tampilan kuis yang pertama, yaitu melengkapi. Siswa dihadapkan dengan sebuah soal. Kemudian, jika siswa sudah menyelesaikan segala soalnya, di sini terdapat 100%. Apabila siswa tidak bisa mengerjakan kuis pertama, dia bisa meloncati kuis tersebut. Nomor 2 tidak bisa diloncati. Jika dia sudah bisa menemukan jawaban pada kuis sebelumnya, kita bisa kembali pada kuis sebelumnya. Untuk kolom menjawab, di sini kita bisa mengetikkan jawaban. Misalnya kita jawab 1. Kita submit. Apakah jawaban itu benar? Wah, ternyata jawabannya salah. Yang benar adalah 12. Dan di sini terjawab skornya adalah 0/100. Jika jawaban benar adalah 10/100. Dan seterusnya. Kemudian kita next sampai kuis tersebut selesai. Kemudian pada tampilan benar salah, terdapat kuis dengan kode pada pertemuan ketiga dan covernya juga pada pertemuan ketiga. Kita start. Sama dengan halnya dengan kuis sebelumnya, yaitu melengkapi, dia jika menyelesaikan segala kuis yang terdapat pada benar salah, di sini terdapat 100%. Dia juga bisa meloncati kuis tersebut maupun kembali pada kuis sebelumnya. Kemudian di sini dia menjawab true atau false. Kita coba true. Kemudian kita submit. Ternyata jawabannya benar dan skornya menunjukkan 10/100. Kemudian kita next. Pada jawaban kedua, begitu seterusnya. Untuk tampilan kuis berikutnya yaitu menjodohkan. Kita start. Kemudian kita pilih apakah jawaban itu cocok dengan soal yang diberikan. Misalnya kita pilih. Kita selesaikan sampai akhir, baru kita submit. Wah, jawabannya ternyata adalah salah. Yang benar adalah 2 dan 4. Tetapi, untuk menjawab pada kuis
menjodohkan, kita harus menyelesaikan segala jawabannya terlebih dahulu, baru kita submit. Tidak bisa menjawab satu persatu. Karena jika menjawab satu persatu, dianggap bahwa nilainya salah semua, tidak dijawab. Kemudian pada jawaban singkat, kemudian kita start. Jawaban singkat kita akan mengetik pada jawaban yang ada di sini. Kemudian kita submit. Pada kuis jawab singkat bisa diloncati. Kenapa tadi pada menjodohkan dia tidak bisa diloncati? Karena semua kuis harus dijawab terlebih dahulu, baru kita bisa submit. Karena pada soalnya sudah menjodohkan, jadi terlihat soal dan pilihan jawabannya. Untuk melengkapi benar salah jawaban singkat bisa kita loncati dan kembali pada soal yang mau kita jawab lagi. Kemudian pada pilihan ganda sama, kita start. Tampilan pilihan ganda, jika dia menyelesaikan semua kuisnya, di sini terdapat sampai full berapa persen, hijaunya sampai ke sini. Kemudian jika dia tidak bisa menjawab, bisa next, ataupun kembali pada kuis yang sebelumnya. Kemudian bisa kita klik jawabannya, kemudian submit my answer. Ternyata jawabannya salah, yang benar adalah 12 akar 3. Kemudian next. Pada jawaban ini, kita misalkan dia akan menjawab ini. Ternyata jawabannya benar. Dia akan memberi pemberitahuan bahwa jawabannya great atau benar dengan skornya 11/100.